Nah saat itu Eren melihat batu yang lagi nyangkut itu adalah sebagai pijakan sempurna untuk dia turun lagi, Wak. Waktu ditendang, waktu ditekan sama dia kan, diam, nggak bergerak sama sekali itu batu tuh, Wak. Seolah-olah batu tuh bilang, aman Eren, bisa kok aku injak, kayak gitulah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, Wak. Kalian bisa nggak ngebayangin, kalian ini lagi sendirian di alam bebas, jauh dari siapapun, terus tiba-tiba ada sebuah batu raksasa jatuh dan menjepit tangan kalian. Nggak ada sinyal, nggak ada orang yang lewat, dan satu-satunya yang kalian punya cuman keberanian untuk bertahan hidup. Bisa bayangin nggak tuh gimana? Nah malam ini aku akan ajak kalian ke sebuah tebing curam dan sempit di Utah, Amerika Serikat. Disinilah ada seorang pemuda berusia 27 tahun yang terjebak berhari-hari, tangannya kegencet sama batu sebesar 360 kilo. Saking putus asanya pemuda ini tuh sampai bikin video perpisahan untuk keluarganya. Karena ngerasa ya udah yakin gak bakal bisa selamat gitu loh. Tapi siapa sangka setelah 127 jam penuh rasa sakit dan keputusasaan, pemuda ini justru berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara yang mungkin gak pernah kalian bayangkan. Kisah luar biasa ini bahkan diangkat menjadi film berjudul 127 Hours. Kalian pernah lihat poster film ini kan? Atau mungkin bahkan pernah nonton. Film ini memang bagus sekali, Wak, sampai masuk 6 nominasi Piala Oscar loh. Nah kisah ini tentang film ini. Gimana caranya si pemuda ini bisa keluar dari situasi mengerikan itu? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama aku di YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi film 127 Hours ini diangkat dari kisah nyata Aaron Lee Ralston, Wak, pendaki dan juga petualang yang lahir sama kayak aku juga tanggal 27 Oktober tahun 1975 di Ohio, Amerika Serikat. Sejak kecil, Wak, Aaron ini sudah suka sekali sama alam bebas karena dia terinspirasi dari cerita pendaki yang suka kejebak di gunung. Dia suka mendaki gegara itu. Aaron berkuliah di Carnegie Mellon University, jurusan teknik mesin dan juga sastra Prancis. Dia ngambil 2 jurusan sekalian. Dia juga aktif di organisasi pencinta alam dan juga mulai menaklukkan puncak-puncak ekstrim yang ada di Colorado seperti di Long Peak dan juga berbagai 14ers. Wah, jadi 14ers-nya adalah gunung-gunung yang puncaknya mencapai 14 ribuan kaki gitu loh. Udah banyak tuh beberapa gunung. Nah, setelah dia lulus dengan predikat cum laude di tahun 1997, Aaron bekerja 5 tahun di perusahaan Intel. Wah, Intel tuh kalian kan perusahaan produsen mikroprosesor yang terbesar di dunia ini dengan gaji yang fantastis sekali. Tapi penghasilan besar ini malah bikin si Aaron ini merasa hampa, Wak, merasa kosong. Karena itu dia nggak punya waktu untuk mendaki, untuk menjalani hobinya. Nah nggak lama dari situ dia resign lah dari Intel. Dia meninggalkan kehidupan kantoran, terus dia berpindah ke beberapa kota atau ke tempat tinggal. Hingga akhirnya dia menetap di Aspen tahun 2002. Ini adalah kota kecil dengan resort ski dunia. Ada hutannya, tebingnya, dan juga tentunya gunung bersalju. Nah demi bisa membiayai hidup di sana sekaligus bisa bebas menjelajah, Aaron ini ngambil kerja serabutan, Wak, sebagai pegawai kafe. Dia kerja karyawan toko juga dan sukarelawan pendakian yang memberinya banyak sekali waktu untuk mengejar passionnya di alam liar.
Nah setelah lama tinggal di Aspen, Eren ini jadi familiar Wak sama jalur-jalur gunung yang ada di sana. Di sana kan banyak kali gunung ya kan. Sampailah pada suatu hari Eren ini memutuskan untuk mendaki Blue John Canyon sama seorang temannya. Dan FYI Wak, Blue John Canyon ini adalah sebuah tebing sempit di Utah yang jalurnya ekstrim kali. Tempat ini tuh bentuknya kayak celah sempit gitu loh Wak, di antara tebing-tebing batu. Kedalamannya sekitar 30 meter, tapi lebarnya cuma 30 cm, yang paling lebarnya 90 cm aja. Jadi bisa dipastikan celah itu cuma muat dilewatin satu orang aja, dua tuh nggak akan mungkin bisa, 90 cm. Nah selain medan yang ekstrim Wak, lokasi Blue John Canyon ini juga sangat terpencil, susah sinyal, dan juga jarang ada orang yang lewat di situ. Tapi justru tempat ekstrim kayak itulah yang lagi dicari sama si Eren Wak, karena menurutnya tempat itu tuh seru dan menantang. Dah janjilah ini sama kawannya, karena yuk kita pergi ke Blue John Canyon kata gitu. Cuman menjelang hari H, temannya si Eren ini tiba-tiba ngabarin kalau aku nggak jadi ikut lah, ada urusan gitu. Tapi karena udah lama menunggu momen ini, Eren memutuskan untuk tetap berangkat sendirian. Ya udah nggak apa-apa, aku nggak ikut. Pokoknya aku akan tetap pergi ke sana, kata si Eren. Nah waktu itu Eren tuh pengen ngetes gitu loh sejauh mana dia ini bisa ngelewatin medan se-ekstrim Blue John Canyon. Dan siapa sangka di tempat inilah Eren betulan dihadapkan sama situasi sulit yang bikin dia hampir meninggal di tempat. Dan dari sinilah cerita 127 jam ini dimulai. Hari Jumat tanggal 25 April 2003, Eren berangkat ke Blue John Canyon tanpa memberitahu detail tujuannya kemana kepada komunitas ataupun kepada keluarganya. Dia nggak ngasih kabar Berbeda dari biasanya yang dia ini selalu pamit dan ngasih info lengkap nih ya. Kali ini di perjalanan ke Blue Canyon ini dia cuma bilang, guys aku mau ke Utah ya. Kalau aku slow respon berarti aku masih di sana. Dia cuma bilang aku ke Utah gitu aja. Nah setelah pamitan Eren pun berangkat naik mobil dan baru tiba di Blue John ini sekitar malam hari lah gitu. Tapi pas nyampe di sana dia nggak langsung mendaki dia milih tidur dulu tuh di mobil sambil memulihkan tenaganya kan. Barulah besoknya di tanggal 26 April 2003 di jam 9:15 pagi Eren memulai petualangannya Eren pun memulai dengan menaiki sepeda yang memang udah dia bawa dari rumah menuju ke pintu gerbang Blue John Canyon ini. Rute ke pintu gerbang ini memang nggak bisa dilewati sama mobil maka dia naik sepeda kan. Nah pas berangkat ini Eren cuma pakai kaos biasa aja, terus dia bawa ransel. Ranselnya ada isinya pisau lipat, handycam, dan juga perbekalan seadanya. Eren kelihatan santai-santai aja soalnya kan medan ini tuh rutenya memang pendek dan bisa ditempuh lah dalam sekitar waktu 6 jam aja, pikirnya si Eren kayak gitu. Makanya Eren mikir paling nanti sore aku udah balik. Dah di tengah jalan Eren papasan sama dua pendaki cewek yang baru aja selesai hiking, namanya Christy sama si Megan. Nah di situ Christy sama Megan ini nawarin Eren untuk ayo makan dulu, makan bareng kita gitu. Tapi Eren nolak, udahlah nggak usah, aku udah sarapan kok, ini aku mau lanjut lagi biar nanti pulangnya aku nggak kesorean, kata si Eren. Oh ya udah hati-hati ya Eren ya, kata si Christy. Dah lah tuh Eren pun lanjut lagi lah ini bersepeda sampai dia tiba di pintu tebing itu Udah nyampe dia masuklah ke salah satu rute pendakian yang nggak begitu panjang. Nah pemandangan di Blue Canyon ini bisa dinikmati lewat dua jalur. Nah yang pertama lewat jalur atas atau yang kedua lewat jalur bawah. Kalau lewat atas nih pengunjung tuh harus manjat tebing dulu. Nah pas udah nyampe barulah bisa mereka ini lihat pemandangan dari ketinggian gitu kalau lewat atas. Tapi kalau misalnya lewat bawah pengunjung ini harus turun ke celah sempit tadi itu buat sampai ke dasar tebing. Baru nanti di dasar tebing itu mereka bisa ngerasain sensasi masuk ke dalam perut bumi sambil bisa melihat pemandangan langit ke atas. Nah kayak gitu. Nah waktu itu Eren milih jalur kedua yaitu lewat bawah. Dia tuh pengen turun ke tebing itu loh dan pengen ngelihat pemandangan dari bawah. Pemandangan dari atas kan udah biasa dia nengok orang dia suka daki gunung, dia pengen lewat bawah. Nah karena medan lewat bawah di Blue John Canyon itu sempit dan terjal kali Eren pun harus melangkah pelan gitu, pelan-pelan sambil meraba dinding-dinding tebing untuk bisa menjaga keseimbangannya ya kan. Cahaya matahari pun cuma bisa nyelip dikit aja gitu. Orang udah masuk tuh yang akhirnya membuat situasi atau suasana di sana pun makin remang-remang lagi, makin sunyi lagi. Dia merambat lah dikit-dikit. Nah setelah berjam-jam bergerak, Eren sampailah di sebuah celah curam yang lebarnya cuman betulan seukuran tubuh dia aja nih. Dengan dinding batu yang menjulang di kiri dan kanan dia udah mau masuk di situ. Nah di tengah celah itu ada batu besar.
sekitar 360 kilo tuh lah. Lagi nyangkut di antara dua dinding tuh. Sangkut apa itu di sana. Nah saat itu Aaron melihat batu yang lagi nyangkut itu adalah sebagai pijakan sempurna untuk dia turun lagi, Wak. Waktu dia nengok, ada batu nih, ditendangnya dikit kan, ditendang, ditekannya. Untuk ngetes kekuatan si batu itu. Waktu ditendang, waktu ditekan sama dia kan, diam, nggak bergerak sama sekali itu batu tuh, Wak. Seolah-olah batu tuh bilang, aman Aaron, bisa kok aku injak, kayak gitulah. Nah, akhirnya udah aman nih batu nih, dia mau lompat ke batu itu kan. Tapi waktu kakinya mendarat ke situ batu, Wak, berat badannya si Aaron ini ternyata bikin batu itu lepas dari tempat nyangkutnya. Pijakannya amblas, silakan keseimbangan lah si Aaron ya kan. Waktu dia lompat, meluncurlah itu batu sama dia juga. Batu itu memantul ke beberapa dinding dan langsung menghantam tubuhnya Aaron, Wak. Dalam sepersekian detik itu jalur jatuh batu itu pas ada di depan badannya Aaron. Aaron kan juga ikut meluncur ya kan. Aaron di bawah duluan, batunya juga ikut meluncur ke bawah. Pas pula waktu itu, Wak, lengan kanannya si Aaron ini kebetulan ada di antara batu sama dinding celah. Jadi betul, terus batu tuh turun juga. Ini kan dinding kan sempit kan. Di satu titik batu tuh menjepit rapat tangannya Aaron. Kayak keklem di antara dua benda keras gitu loh, Wak. Batu besar sama dinding. Nyangkut. Bayangin, Wak, udah kegencet batu sebesar itu masih juga kejepit sama dinding. Apa nggak langsung teriak itu? Tangannya remuk lah. Sakit udah nggak bisa dibayangin. Wah, dia teriak ya kan. Dia berusaha narik tangannya itu keluar, tapi ya makin dia tarik justru makin sakit. Udah jatuh. Kesepit tangannya, Wak, sama batu 360 kilo tuh. Gak nyerah di situ aja, Aaron mencoba mendorong, bisa pengen naik kaki, aku mendorong batunya sekuat tenaga ya kan. Berharap tangannya bisa lepas, kok geser lah dikit batu kayak gitu. Tapi nggak bisa, Wak, usaha itu sia-sia. Batu seberat 360 kilo itu bergerak sedikit pun nggak. Frustasi dengan hal ini, Aaron barulah teriak minta tolong. Wah, tolong, help me, kata gitu teriak-teriakan. Suaranya tuh memantul lah itu di dinding tebing yang sempit. Tapi di sini suaranya tuh bukan keluar, Wak. Suaranya malah terserap dan hilang ditelan sama bebatuan. Kan dia lagi dekat tebing sempit tuh. Lokasinya yang tersembunyi dan juga jarang dilewati orang bikin jeritannya si Aaron ini nggak pernah sampai ke telinga siapapun, Wak. Disinilah Aaron baru sadar, bahkan kalau dia teriak sampai habis pun suarakunya tetap pasti nggak akan ada orang yang datang. Nggak akan ada yang bisa dengar. Tolong dulu, teriak sekuat tenaga nggak ada juga. Capek dia berteriak nggak ada hasil. Aaron pun berusaha menenangkan diri. Oke, bentar, aku tenang dulu. Tenang. Ini tangan masih jepit ya kan. Udah gak apa-apa, udah tenang dulu. Pasti ada orang yang bakal bantuin aku nanti. Mungkin gak hari ini, paling gak besok. Besok pasti ada yang bantuin aku, kata gitu waktu itu. Aaron optimis, pasti aku bisa keluar dari sini selama aku masih bisa punya banyak tenaga untuk bertahan, kata dia. Dah, setelah tenang, Aaron memutuskan untuk makan. Dia kan ada beberapa bekal kan. Sambil dia ngujah makanan, dia mikir, ini kayak mana lah ini biar aku bisa lepas dari batu. Dia tersangkut dia, Wak. Gimana ya, itu udah sakit, udah bukan main. Dia makan. Nah, setelah makan, Aaron ngeluarin pisau lipat, Wak, dari ranselnya. Dan dia mencoba untuk mengikis sisi batu pakai satu tangan itu. Di pikiran dia, kalau batu ini bisa kekikis, mungkin akan ada celah yang cukup buat narik tangan kanan aku yang keluar nih. Ya, diambil pisau lipat, dikikis jalan. Kikis. 5 jam dia ngikis batu tuh, nggak berhasil sama sekali. Nggak ada. Saking kerasnya itu batu, satu lubang kecil pun nggak berhasil dia kikis. Nggak ada yang bisa berhasil dia bentuk dari kikis satu, nggak bisa. Allah, nggak bisa, udah 5 jam tuh kan dia kayak gitu. Setelah semua usahanya itu gagal, Aaron pun capek. Aaron yang kelelahan ini pun memutuskan untuk udah laku tidur dulu, istirahat gitu kan. Tapi karena tangannya kan masih kejepit batu, ya mau nggak mau dia harus tidur dalam kondisi berdiri. Dia nggak bisa duduk dan juga ruang geraknya pun terbatas sekali. Nah, di kondisi seperti itu, Aaron berusaha untuk tenang dan memejamkan matanya sambil berharap besok pagi pertolongan akan segera datang. Adalah tidur kedua. Dah. Masuk di hari kedua, Wak, hari Minggu tanggal 27 April 2003, Aaron kebangun dah subuh-subuh, Wak, dalam kondisi yang masih kesakitan tentunya. Di situ Aaron mikir, kayaknya aku harus bikin sistem katrol lah ini biar bisa bebas ya kan. Jadi katrol itu kan semacam sistem tarik-menarik itu loh, Wak, yang biasanya dipakai untuk mengangkut sesuatu yang berat ya kan. Aaron pun ngeluarin tali gunung dan juga harness dari tasnya, dia bawa. Dia bikinlah itu simpul sekuat mungkin pakai satu tangannya itu, kakinya dibantu apa segala macam untuk bisa ngelilitin tali itu ke batu yang lagi nimpa dia nih, ke batu, dan yang kedua ke tangannya. Nah, setelah siap, Aaron tariklah itu tali itu sekencang mungkin ya kan, berharap batu itu bisa goyang. Sayangnya
Gak bisa, Wak. Sama sekali gak keangkat itu batu. Jangankan keangkat, geser dikit dari posisi awal pun enggak. Dia coba lagi strategi lagi. Aduh, gak bisa pakai katrol nih, pakai apa lagi kan. Nah, pas dia lagi mikir ini, Wak, Eren notice tangannya yang kejepit ini udah berubah warna, Wak. Berubah warna jadi pucat ke abu-abuan, ya kan. Ngelihat perubahan itu panik si Eren. Lama ini kalau aku nggak cepat keluar bisa mati di sini aku nih, kata si Eren. Eren tahu betul, Wak, kalau tangan kanannya itu pasti udah mulai infeksi. Dan kalau sampai infeksinya menyebar ke seluruh tubuhnya, nggak bakal selamat dia. Ya kan? Aduh, nggak bisa nih, nanti infeksi mati aku di sini nih. Nah, di tengah kepanikan itu, Eren tiba-tiba dengar ada suara yang berbisik di telinganya. Potong aja tanganmu. Entah itu halusi atau bukan ya, Wak, ya, tapi yang jelas Eren langsung menepis. Enggak, apa kok ngaco, ngapa pula aku potong tangan aku, nggak mau, aku nggak mungkin aku potong tanganku kayak gitu. Tapi di interview dia bilang memang dia dengar ada bisikan itu, potong saja tanganmu. Nggak mau, dia nangis, nggak mau aku kehilangan tangan aku kayak gitu. Dah, Kak Toro nggak selamat, tenangkan diri dulu. Dia coba lagi ngikis batu tuh, Wak. Dia kikis sama kayak hari sebelumnya, nggak berhasil. Aduh, nggak bisa nih, kayak gimana nih ya. Nah, dah nggak lama dari situ tiba-tiba Eren denger, Wah, ada suara langkah kaki dari atas tebing. Orang itu kan. Eren teriak lagi, woi tolong aku di bawah nih, aku kejebak di bawah sini, tolong aku gitu kan. Begitu dia teriak, langkah tuh berhenti, Wak, tepat di atas tebing tempat si Eren tuh jatuh. Ada, ya alhamdulillah, ya Allah, ada orang gitu kan. Makin senang lah si Eren. Tapi kesenangan itu langsung hilang, Wak. Setelah dia sadar kalau suara itu bukan langkah manusia, tapi suara tikus. Betulan cuma suara tikus lagi lewat kayak gitu. Allah, bukan, macam mana tikus ini bisa bantuin aku ya, rupanya bukan manusia sama sekali kan. Wah, hopeless lagi lah di situ. Dia diam lagi, macam mana lah ini ya. Akhirnya dia ambil, Wak, handycam yang ada dalam ranselnya, dalam tasnya, terus dia mulai ngerekam videonya macam dia ngevlog gitu loh, Wak. Nah, di video itu Eren cerita semua yang dialami selama 24 jam terakhir. Halo, namaku Eren Ralston, sekarang aku lagi kejebak di Blue John Canyon. Tangan aku ketimpa batu nih, aku nggak bisa kemana-mana. Siapapun yang nanti nemuin rekaman ini, tolong kasih ke orang tua aku ya, kata dia kayak gitu, Wak. Nah, pas lagi bikin rekaman ini, turunlah hujan, deras sekali hujan. Wah, Wah, di situ badannya si Eren pun udah basah kuyup, dia kedinginan, tenaganya pun udah habis. Akhirnya Eren memilih untuk ya udahlah, aku istirahat lagi. Tapi pasti pegal dia kan, Wak, tidur harus dia berdiri kayak gitu, dia pun duduk nggak bisa. Akhirnya kali ini Eren pun pakai katrol tadi untuk menopang tubuhnya. Jadi tali katrol itu dibikin macam ayunan gitu loh, Wak, sama dia. Terus dia bergelantung lah di sana sampai akhirnya dia ketiduran. Munro, geser sedikit sayang, apa kok di kaki aku nih? Nah, dah. Masuk di hari ketiga, Wak, Eren bangun dalam kondisi yang kedinginan dan juga dehidrasi. Kalau malam dia kedinginan, kalau siang dia kepanasan. Karena memang, Wak, suhu di sana itu bisa sampai 37 derajat Celcius. Tapi meski tubuhnya itu makin lemah, Eren masih bersemangat, Wak, untuk mencari cara untuk bisa menyingkirkan batu yang ngejepit tangannya ini kan. Kayak mana lagi. Dia nyoba lah lagi, narik lagi pakai sistem katrol. Dia coba lagi kikis batunya pakai pisau. Dia coba tarik katrol lagi, dia kikis lagi, dia tarik lagi, dia kikis lagi. Tetap tidak membuahkan hasil. Nggak ada pergerakan sama sekali dari si batu, Wak, gagal. Capek dia kan, dia ngerekam lagi lah. Dan di rekaman itu dia kembali lagi cerita tentang aktivitasnya di hari itu. Hari ini aku coba lagi ngekatrol, aku coba ngikis, katrol kikis, tetap nggak bisa. Pokoknya dia cerita kayak gitu. Cuman bedanya, Wak, rekaman kali ini suaranya si Eren tuh udah agak serak dan omongannya juga katanya udah agak mulai ngelantur gitu loh. Ada di satu titik dia ngomong, hari ini aku udah kencing 2 kali. Kencingnya aku simpan di kantong air minum aku. Gegara isinya udah habis. Kalau aku diemin ini pipis sih pasti bakal ngendap kayak wine. Kata dia kayak gitu, udah mulai ngelantur, Wak. Omongan itulah yang menandakan kalau Eren ini lagi berusaha ngetawain kondisinya yang makin mengkhawatirkan ini. Ditampung memang air kencingnya kan. Selesai bikin video, Eren ngebatin, gimana ya kalau nggak ada yang nolongin aku? Gimana kalau aku nggak bisa keluar dari sini selamanya? Pikiran itulah, Wak, yang makin numpuk dan bikin kepalanya pusing. Nah, di tengah rasa cemas itu Eren ngambil lagi pisaunya, terus menggores batu tempat dia berdiri tadi, Wak. Dia tulis namanya, tanggal lahir, dan tanggal kematian, tapi pakai tanda tanya. Date of death, tanda tanya. Di tulisannya Eren tuh seperti lagi bilang, kayak aku bakal mati di sini lah, tapi mungkin nggak hari ini. Siapa tahu besok atau besoknya lagi, dia tulis. Ya Allah, kasihan ya.
Dah, masuk hari keempat. Ya, Selasa 29 April 2003, Aaron bangun lagi, Wak. Dan tentunya dalam kondisi yang sudah makin lemas. Bibirnya udah pecah-pecah, mulutnya udah pahit kali. Dan tangan kanannya udah mulai membusuk gara-gara kelamaan kejepit. Nah, di titik ini perbekalan Aaron sudah habis total. Akhirnya dia terpaksa minum air kencingnya sendiri, Wak. Jangan ditanya rasanya kayak gimana. Aaronnya sampai muntah-muntah saking udah, mohon maaf nih, Wak, saking amisnya. Tapi dia tetap terpaksa minum karena cuman itulah satu-satunya cairan yang dia punya. Dia pun gak sempat nampung air hujan. Itu kan barang-barang ada hujan. Ya pun dia sempat nampung, ya habis juga lah buat minum, ya kan. Udah lah tuh, dia minum lah itu air kencingnya. Setelah hausnya itu hilang, Aaron bikin video lagi, Wak. Tapi kali ini dia itu ngebayangin dia tuh macam lagi diundang ke acara talk show tuh loh, Wak. Dia lagi menghibur dirinya. Dia bilang, ini dia pahlawan Amerika, Aaron Ralston, kayak gitu. Nah, setelah bikin vlog, Aaron balik down lagi karena tangannya masih kejepit, tangan aku masih tetap kejepit. Nah, terus gak lama dari situ Aaron denger lagi bisikan, Wak. Bisikan yang kemarin muncul lagi. Potong aja tanganmu, kayak gitu. Dengar kayak gitu, Wak. Dan bisikan itu terdengar makin jelas lagi dibanding yang sebelumnya. Ya, makin jelas itu. Nah, di titik ini Aaron mulai mikir, iya juga ya. Aku udah usaha nih tapi gak berhasil. Semua cara ada aku coba, gak juga bisa bergerak batu ini. Apa aku potong aja tanganku sekalian ya, kata kayak gitu. Cuman masalahnya, Wak, memotong tangan manusia tanpa peralatan layak kan pasti resikonya juga besar kali kan. Kalau sampai pendarahan, dia bisa mati kehabisan darah. Akhirnya di situ oke. Gimana supaya aku gak kehabisan darah? Dia bikin lah, Wak, turniket. Turniket ini alat buat nahan aliran darah dari bahan yang juga seadanya. Jadi dia cuma ngambil selang air minumnya, tali, dan juga ada plastik klip gitulah. Nah, setelah jadi, Aaron pakailah alat itu untuk ngikat lengannya sekencang-kencangnya. Udah diikat nih kan, dia udah mulai motong tangannya nih. Dia ambillah itu pisau kecil, pisau lipat yang dia punya tuh, bersiap untuk memotong tangannya. Oke. Aduh, aku aja ngilu, Wak. Dia berusaha menenangkan diri. Begitu dia siap, Wak, Aaron tempelkan lah itu kan pisau ke tangannya. Mulai diirisnya tangan pelan-pelan. Tapi anehnya, Wak, kulitnya Aaron sama sekali gak terluka, kok gak bisa. Nggak ngefek sama sekali pisau ya, Wak. Coba, enggak juga, nggak berhasil. Disitulah baru dia sadar pisaunya tumpul. Mungkin sering dia kikis, dia sering bikin apa segala macam, nggak sempat diasah lagi. Tumpul pisaunya, kesal situ Aaron. Ya kalian bayangin aja, Wak, dia udah nyiapin mentalnya untuk motong tangannya, tapi pisaunya malah macam pisau mainan. Wah, di situ udah meledak si Aaron, Wak. Dia teriak, dia marah, dia nangis, pokoknya segala emosi yang dia pendam selama 4 hari ini ya, dia keluarin semua. Wah, histeris lah dia kan, udah kayak mana ini, udah jalan satu-satunya nggak bisa juga. Wah, caci maki lah dia di situ. Nah, di tengah tangisnya, di tengah emosinya itu, Aaron langsung mikir, ini keluarga aku juga kemana nih? Kok mereka nggak nyariin aku sih? Aku udah 4 hari loh nggak ada kabar. Kok nggak ada yang berusaha nyari aku kayak gitu? Tapi habis itu dia mikir juga, ya mungkin juga mereka nggak nyariin aku gara-gara kan mereka nggak tahu aku kejebak di sini. Aku pun nggak pamitan sama mereka. Alah, nyesel aku nggak ngabarin mereka kayak gitu. Cuman, Wak, sebenarnya selama si Aaron lagi berjuang sendirian di dasar tebing selama 4 hari ini, keluarganya udah ngelapor ke polisi kok, Wak. Soalnya Aaron memang nggak ada kabar. Tapi ya itu tadi, karena Aaron tuh nggak pamit mau kemana, mereka nggak tahu lah kalau anaknya ini sekarang lagi kemana. Dia bilang cuma Utah kan besar. Mereka nggak tahu kalau dia kejebak di dasar tebing Blue John Canyon. Kenapa nggak ditanya sama kawan yang udah janjian mau ketemuan sama dia? Kawannya nggak kenal sama keluarganya. Kawannya kayak nggak peduli ya. Mungkin juga nggak begitu dekat sama Aaron juga, kita nggak tahu. Nah, balik lagi. Nah, karena bantuan yang nggak kunjung datang, Aaron cuman bisa diam dan pasrah aja, Wak, sama nasibnya itu. Udah nggak bisa lagi macam mana. Di tengah kesunyian itu dia mendongaklah ke langit dan dia berdoa ke Tuhan. Tuhan, aku berdoa padamu. Kalau memang aku masih punya kesempatan untuk hidup, tolong tunjukkan caranya. Tunjukkan jalannya kayak mana, Tuhan, katanya. Nah, udah setelah dia berdoa, Aaron berharap ada pertanda dari Tuhan seperti entah hujan deras atau juga cahaya bulan. Tapi setelah ditunggu, Wak, nggak ada sama sekali pertanda yang datang. Yang ada malah kesunyian. Tapi justru dari keheningan atau kesunyian itulah Aaron sadar. Bukan karena Tuhan tidak menolongku, tapi Tuhan justru ngasih dia kekuatan untuk nyelamatin dirinya sendiri. Tuhan kasih dia kekuatan, Wak. Masuk hari kelima, tanggal 30 April 2003, Aaron bangun dalam kondisi yang sama, lemas dan dehidrasi parah. Dan untuk menyegarkan badannya, Aaron balik lagi minum pipisnya, Wak, dari kantong terakhir yang dia punya. Dia minum lagi itu kan.
Nah, setelah dia punya cukup tenaga, dia nyalain handycam lagi, dia nge-vlog lagi. Tapi kali ini Aaron nggak cerita pengalaman dia kejebak di tebing, Wak. Dia ini justru bikin video pamit. Kalau dia nggak bisa selamat gitu. My name's Aaron Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Nah, selain itu di hari kelima ini, Wak, Aaron ini udah nggak lagi nyusun rencana supaya bebas lagi. Seharian itu dia cuma diam ya, dia diam. Dia bengong, melamun, pikirannya udah mulai kosong. Malamnya hujan turun, Wak. Wow, hujan turun. Sesekali juga petir kan, dar. Dia tampung minum sebisanya, dia minum lagi untuk persediaan minumnya. Cuman masalahnya mau sebanyak pun air di situ, dia kan kejebak di situ berhari-hari, hujan deras, kedinginan lah malam itu kan. Halusinasi lagi dia. Nah, dalam kondisi setengah sadar ini, Aaron ngerasa kayak ada di tengah-tengah keluarganya, Wak, di situ. Dia ketemu sama mama dia ketemu sama bapak ya, dan dia juga jadi keinget momen waktu dia masih kecil. Kepalanya nih kayak lagi muter kaset yang berisi kenangan lama tuh loh, di malam. Ya macam halusinasi, dia macam nengok mama bapaknya di situ semuanya. Nah, selain memori masa lalu, yang bikin Aaron nangis di sini, Wak, saat sedang berserah ini, Aaron melihat ada anak laki-laki, Wak, yang lompat ke pelukannya. Anak tuh lompat ke pelukannya. Ya. Aaron nggak pernah lihat anak itu sebelumnya. Ini siapa anak ini nih? Tapi dia ngerasa itu tuh macam anaknya di masa depan kalau dia selamat dan berhasil keluar dari tebing itu. Dia ngelihat, dia kayak anak aku nih. Gitu. Nah, halusinasi inilah, Wak, yang jadi titik balik bagi seorang Aaron untuk bisa bertahan hidup. Ya, setelah dia ngelihat anak itu, dia kayak, Enggak, aku harus bangkit. Aku mau ketemu sama anak ini langsung kayak gitu. Wah, udah lah nih kan. Akhirnya merinding aku. Setelah halusinasinya itu hilang, semangatnya langsung balik lagi, Wak. Meskipun badannya udah gak karu-karuan, lemah ya kan. Dengan tekad yang kuat, Aaron pun ngebatin. Pokoknya aku harus hidup, aku akan coba lagi besok pagi, katanya. Dan besok pagi inilah, Wak, yang menjadi penentu nasib Aaron selanjutnya. Akankah dia bisa pulang? Atau akankah dia terjebak di sana selamanya? Masuk di hari penentuan. Nah, hari itu tepat di hari ke-6 atau 127 jam sejak si Aaron ini terjebak. Aaron kebangun karena hawa dingin atau sisa hujan semalam menusuk sampai ke dalam tulangnya. Tapi justru hawa dingin itulah, Wak, yang menyadarkan Aaron secara fisik dan juga mental. Dia mikir, apapun yang terjadi, hari ini aku harus keluar dari sini karena kalau enggak aku bisa mati. Dengan sisa-sisa tenaganya, Aaron kembali lagi, Wak, menyayat tangannya pakai pisau tumpul yang dia punya. Dia mau coba lagi kan. Tapi, Wak, berbeda dari sebelumnya. Di hari ke-6 itu, entah kayak gimana ceritanya, waktu pisau tuh kena kulit, ditekan sama dia, wah, langsung ngucur darah itu, Wak. Bisa. Gak mau ngelewatin kesempatan itu, Aaron betulan, Wak, digoresnya terus pisau itu kan sampai daging dalam tangannya itu kelihatan. Tapi kok bisa ya, Nat? Kan pisaunya tumpul, Nat. Nah, jadi gini, Wak. Di hari ke-6 itu, tangannya si Aaron ini udah busuk, udah mati rasa. Jadi semua jaringan kulit yang ada di ikat tangannya itu udah rusak. Itulah yang bikin dagingnya jadi lembek. Makanya walaupun pisau tumpul tuh tetap bisa bantu motong tangannya si Aaron. Udah busuk tangannya. Cuman sudah pasti pisau itu cuman bisa dipakai untuk motong bagian kulit aja. Kulit sama daging ya kan. Begitu kena tulang, ya nggak mempan lah pisau tuh. Sadar nggak bakal bisa motong tulangnya pakai pisau itu, Wak. Aaron coba cara lain. Kalian tahu? Cara yang dilakukan Aaron adalah dengan menghantamkan lengannya ke dinding tebing dengan gerakan memutar. Jadi dia memanfaatkan posisi tebing yang sempit itu, Wak, sebagai landasan untuk mematahkan tulangnya. Caranya dia putar tubuhnya dan bahunya dengan cepat. Jadi kayak kalian lagi berdansa. Gimana sih? Kayak gitu loh. Pokoknya dia muterin badannya gitu loh. Udah diputer, dihentakkan ke arah dinding batu. Karena pergelangan tangannya nggak bisa bergerak bebas, hentakan ini bikin tulangnya ketekan dan terpuntir ke satu titik, ya kan. Akhirnya dicoba berkali-kali dia hentakkan, akhirnya krak, patah tulang, patah. Dan detik itu juga tangan kanan Aaron terlepas dari batu yang selama ini menjebak dia hidup-hidup selama 127 jam. Lepas, dar.
tinggallah tangannya di situ. Udah nggak ada lagi tangannya si Eren. Wah, di situ Eren langsung senang deh, senang, dia teriak sekencang-kencangnya, antara dia bahagia, dia shock, dia capek, dan dia nggak percaya juga akhirnya. Lepas juga aku dari batu ini kayak gitu. Bisa kalian bayangkan kan, Wak, seheboh apa si Eren waktu itu. Udah nggak kejebak lagi dia. Tapi semua di sini belum selesai, Wak. Eren masih harus keluar lagi nih dari tebing itu kan. Ini pun juga bukan 1-2 kilo, 9 kilo untuk dia bisa balik ke pintu utama tebing tempat dia parkir mobil tadi. Harus balik ke sana lagi. Eren langsung lah ngambil sleeping bag, dirobek salah satu sisinya, dibalut nih lah itu kan lukanya supaya nggak kena debu ya kan, biar nggak makin infeksi lagi. Abis itu dia turun pelan-pelan lewat celah sempit yang suram. Ngapa nggak langsung naik? Nah, dia ngapa turun? Nah itu dia, Pak. Eren memilih turun karena tangannya tinggal satu. Jadi dia pasti nggak bisa memanjat, nggak bisa satu tangan ini menopang badannya kan. Lagi pula katanya satu-satunya jalan keluar dari tempat Eren terjebak itu cuma lewat jalur sempit di bawah tebing, Wak. Dan jalur itu nantinya tembus atau nyambung ke rute hiking utama. Dari sana lah Eren pun masih harus jalan kaki lagi untuk mencari pertolongan. Nah dia turun, makin dia jauh berjalan sambil nahan sakit, nahan udah secapek itu 5 hari nggak ngapa-ngapain, nggak makan, nggak apa kan, Wak. Terus jalan, dia nggak nengok siapa-siapa. Dia nggak ada ngeliat satupun pendaki yang lewat di situ. Di situ badan Eren udah nggak karu-karuan, Wak. Badan udahlah capek, lukanya sakit kali dan tenggorokannya juga kering gara-gara kehausan. Dia nggak bisa teriak minta tolong juga ya kan. Bahkan di situ Eren ini udah kehilangan berat badan sekitar 18 kilo. 18 kilo setelah dia terjebak 6 hari di tebing tuh. Tapi meskipun kondisinya makin parah, Eren nggak mau menyerah dia di situ, Wak. Dia terus nyemangatin dirinya sendiri sambil bilang, ayo, satu langkah lagi bisa kita, Eren, ayo, satu langkah lagi, terus. Udah, kok jangan nyerah dulu, ayo gitu. Alhamdulillahnya ya Allah, perjuangan itu nggak sia-sia. Karena di tengah jalan dia ketemu sama satu keluarga pendaki asal Belanda yang lagi hiking. Tolong aku, tolong katanya. Udah keluarga pendaki itu pun langsung nyamperin Eren, terkejut lah dia langsung dikasih minum sama mereka. Nah pas mereka ngeliat tangannya Eren itu tinggal satu, mereka udah tahu ini pasti ada apa-apa nih. Langsung lah nyari sinyal untuk nelpon tim penyelamat. Untungnya nggak lama dari situ helikopter dan juga tim penyelamat datang menjemput Eren, Wak. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan intensif. Nah di dalam perjalanan barulah di situ Eren pingsan, Wak. Baru pingsan. Beberapa saat sebelum pingsan ya, Eren ini sempat terngiang satu hal di benaknya, yaitu kata-kata aku berhasil. Setelah 5 hari bertahan tanpa air, tanpa makanan, dan cuman punya satu tangan yang tersisa, Eren Ralston akhirnya berhasil selamat dari maut. Batu itu memang sudah merampas tanganku, tapi nggak akan pernah bisa ngerampas harapanku untuk tetap hidup. Pingsan dia langsung. Itu kata-kata dia. Nah kisah selamatnya Eren Ralston ini benar-benar menjadi bukti akan adanya kekuatan, keyakinan dan juga keajaiban Tuhan yang datang di waktu yang paling tepat. Ini informasi yang didapat dari rumah sakit, Wak, ya. Kalau aja Eren ini motong tangannya di hari pertama setelah dia kejebak, besar kemungkinan dia meninggal gara-gara kehabisan darah. Ya. Dan tapi nih, kalau dia motong tangannya di hari ke-7, besar kemungkinan dia juga akan meninggal karena pembusukan di tangannya ini sudah nyebar ke seluruh tubuhnya. Jadi di sini Tuhan betulan ngasih keajaiban di hari ke-6, tepatnya di jam 127 setelah dia kejebak, Wak. Pas di detik-detik terakhir saat nyawanya Eren ini masih bisa diselamatkan. Iya, itu keterangan dari rumah sakit. Merinding gak kalian? Ya Allah, hari pertama dia memutuskan memotongin tangannya, mati dia kehabisan darah. Tapi hari ke-7 udah keburu kesebar semua infeksi ke dalam tubuhnya. Di hari ke-6 nih lah waktu yang tepat kau potong tanganmu. Ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Eren Ralston, seorang pemuda tangguh yang selamat setelah 127 jam terjebak di tebing curam karena tangan kanannya itu ketimpa sama batu besar ya kan. Setelah kejadian ini Eren nulis kisah hidupnya dalam buku yang berjudul Between a Rock and a Hard Place yang kemudian difilmkan dengan judul 127 Hours Study. Eren juga diketahui aktif, Wak, menjadi aktivis pelestarian alam dan juga pembicara inspiratif. Dia ini juga sering diundang buat cerita soal ketangguhan, soal keberanian dan juga gimana caranya dia ini bangkit dari titik terendah. Dan yang lebih mengagumkan lagi, Wak, meskipun sekarang dia cuma punya satu
satu tangan aja, Eren masih sering mendaki gunung loh. Masih, bahkan di tahun 2005 nih Wak ya, 2 tahun setelah tragedi itu, dia berhasil menyelesaikan pendakian solo ke 59 puncak gunung tertinggi di Colorado. Betul-betul tangguh kali, betul-betul luar biasa kali dia Wak. Nggak trauma sama sekali dia. Ya mungkin trauma beberapa waktu pertamanya, habis itu dia balik lagi. Kalian Wak coba bayangin ada di posisi Eren, dalam tangan kalian kejepit batu, sendirian, nggak ada yang nolongin, nggak ada bekal, nggak ada minum. Apa yang akan kalian lakukan? Terus kalau kalian jadi Eren nih, apakah kalian rela dan mau memotong tangan sendiri demi bertahan hidup? Mau nggak Wak? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.